papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, rahayu, rahayu. Nah ini yang khas Katolik, Gus. Berkah dalam. Jawabannya sama, berkah dalam. Artinya Tuhan memberkati kita semua. Apapun agama, kepercayaan, suku, dan latar belakang kita semua diberkati. Ngayuk Jokanto hati ningrat sampeyan dalam itu representasi dari ngerso dalam. Berkah dalam itu representasi dari Tuhan yang Maha Esa yang memberkati kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Sunan Pleret Sungguhan. Bukan singkatan Gus Fuad yang dari Busono sudah kelihatan bagaimana Indonesia 100%, Islam 100%. Abangku, abang dari beliau, Mas, saya abang. Jenengan, kalau ini gue kayak 17 tahun. Jenderalku Pak Nur yang luar biasa. Kami ini saling mengidolakan, tapi ketemunya di pendopo Sunan Pleret. Dan yang saya kasih Ustadz Mahem Ali yang ketika mendiko tadi, dari seluruh wajah, hati, auranya di pandangan saya Katolik banget. Katolik banget, tidak kehilangan jati dirinya sebagai ustadz yang dengan kecerdasan tapi juga kebijaksanaan. Dalam sekejap saya banyak belajar secara filologis tadi dan saya selalu mengatakan amin, 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 ya Rabbi alamin. Bukan hanya subhanallah, tapi ya amin, amin, ya Rabbi alamin. Karena saya tidak meragukan apa yang sudah dijelaskan. Dan forum yang saya hormati, yang saya kasih, pertama terima kasih saya ditimbali untuk sowan ke sini berbagi pemahaman dan pengalaman tentang bagaimana menghayati jati diriku sebagai Katolik, ditambah satu atribut yang melekat sampai mati, Romo, yang tadi sudah secara filologis disebutkan, dijelaskan, yang berarti Bopo apa. Maka ada Romo Kiai, ada Romo Pastor. Di teman-teman Buddha itu juga ada Romo yang bukan biksu, tapi dari bapak-bapak yang memang dipersiapkan untuk itu dan disebut Romo juga. Jadi Romo itu bukan hanya milik eksklusif Katolik. Mengapa saya matur tadi Ustadz Ali itu sangat Katolik? Karena kata Katolik itu dari bahasa Yunani yang berarti terbuka untuk siapa saja, dan kebaikan itu ada di mana saja. Katholos,
Kadang-kadang saya juga nakal, berarti bis umum itu ya Katolik, WC umum Katolik. Yang berarti memang bersedia dalam duduk bersama, berdialog, dan moderator sudah sangat, itu sebenarnya yang saya siapkan lah, sudah dibilang oleh moderator. Saya mau ngomong apa lagi? Memastikan saja bahwa dalam dokumen Lumen Gentium yang merupakan, artinya apa, mengikat seluruh umat Katolik, meskipun pada akhirnya belum semua orang Katolik apalagi paham, mengenal pun langka. Tadi Gus Wat ngendiko, lu ketua Katolik wakah sekian persen. Di gerejanya sekarang, Gus, umat saya itu data statistik 2187 jiwa, 904 KK. Tapi Sabtu Minggu yang ke gereja nggak sampai 1000. Terus yang lain kemana? Belum terjangkau atau karena sudah usia tertentu, lansia, sehingga tidak sempat untuk berangkat ke tempat ibadah. Tapi saya yakin mereka pun menghayati iman Katoliknya di tempat masing-masing. Lumen Gentium yang kemudian ini di artikel 16 lalu dijelaskan dalam seluruh deklarasi atau pernyataan yang disebut Nostra Aetate, bahasa Latin. Lumen Gentium juga bahasa Latin yang berarti terang segala bangsa. Maka tidak ada diskriminasi, semua. Dan Nostra Aetate zaman kita yang ditandai dengan kerinduan siapapun untuk mengalami keselamatan dan damai sejahtera. Yang dalam bahasa Islami itulah rahmatan lil alamin. Kok nggak ada yang bilang amin? Karena kalau di gereja saya bilang amin, ragu-ragu jawab amin, saya bilang yang nggak bilang amin nggak dapat makan siang. Langsung suruh amin, ya nanti dapat makan siang di rumah masing-masing. Ketika pilpres kemarin pada takut nyebut amin. Iya, karena sangat politis ya. Tapi juga banyak yang nggak berani menerima ganjaran ya, Pak. Hanya 20% nggak sampai, Pak. Kalau ini aku nggak melo-melo. Aku cuma nyenggai saja, seperti itu. Dikatakan di Lumen Gentium artikel 16 dan seluruh Nostra Aetate untuk menjawab kerinduan semua orang tanpa diskriminasi, maka gereja Katolik mengajarkan kepada umatnya bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Wah, ini untuk saya keren banget. Umat yang pra-Vatikan itu resisten. Wah, ini Katolik kehilangan punjelannya ini. Kok lalu semua seakan-akan sama rata sama rasa gitu. Tidak, tapi itulah cara pandang yang kemudian diikuti ajaran. Karena itu hendaklah gereja Katolik mendorong putri-putranya supaya bekerja sama dengan semua orang, apapun agama dan latar belakang kebudayaannya, di bidang sosial, spiritual, kultural. Sekarang saya tambahkan ekologal karena ilmu lingkungan yang saya geluti. Dan ketika sampai di ekologi, saya semakin diyakinkan, oh ternyata semua itu terhubung. Tak ada satupun, bahkan makhluk apapun di dunia ini yang lepas dari yang lain. Ketika kita bicara tentang Islam, rahmatan lil alamin, menjadi
damai untuk seluruh alam semesta dan isinya. Dalam Injil dikatakan, pergilah, wartakanlah sukacita Injil kepada segala makhluk, termasuk makhluk-makhluk halus gitu. Yang nggak pernah demo gitu. Makhluk halus nggak pernah demo gitu. Paling yang suwi wong siji nyaman gitu. Kenapa? Katanya di sana panas banget. Ayo ngerokok panas. Kalau ada orang yang ngangslupan itu ditanya, kenapa kamu kok tinggal di sini? Ya karena suhunya enak dibandingkan di sana. Neraka panas banget. Suhu manusia hanya 36-37. Paling kalau panas banget 40 gitu. Ngomyang gitu. Jadi ini saya masih normal ya panasnya. Jadi inilah sikap dasar yang kemudian membuat gereja Katolik sangat welcome dan terbuka dengan siapapun, dan sumbernya adalah ajaran Kanjeng Nabi kami. Apapun sebutannya dengan bahasa apapun, kalau diturunkan dari bahasa Yunani, kami menyebutnya Yesus Kristus tadi, yang mengajarkan bahwa Allah yang kuajarkan padamu kau sebut Bapa, itu Bapa semua orang, bukan hanya bapakmu gitu. Bukan hanya sesembahanmu, tapi semua orang. Bahkan dikatakan menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat sekalipun. Apalagi kalau saya menjemur ini celana sarung saya, lalu Gus Fuad juga menjemur, dijemur di tempat yang sama, keringnya pasti bareng. Matahari tidak akan mengatakan, wah celana Romo Budi rasa garing-garing, yang dipakai Gus Fuad cepat garing, soalnya bojone akeh, laporan duwe. Kan tidak begitu. Semua yang dijemur tergantung ketebalan, ketipisan bahan itu yang cepat kering atau tidak. Tapi semua diberi matahari yang sama. Ada yang ngomong barang enak kok ditolak. Alhamdulillah. Kalau saya kan jomblo karena pilihan. Kalau Mas Wawan yang dari Semarang itu jomblo. Kalau non muslim ya badrun. Tapi ya Katolik Kadrun ya ada. Jadi di medsos saya, di channel YouTube saya Alois Budi Purnomo TV itu ada komentar-komentar yang dimaksud saya ini bidat sesat pemuja Islam. Alhamdulillah. Saya kasih simbol love. Kenapa? Kasihilah orang yang memuji kamu, kan begitu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kemarin waktu saya munggah Mas Farhan Rizky Ramadan, yang pemuda yang membela mahasiswa yang di Pamulang itu dan kemudian terluka, itu saya unggah, saya bilang terima kasih Mas Farhan, sesuai namamu. Bagus. Itu ada yang komentar, Romo bela baru lukanya dikit, kenapa nggak bela Bayu yang mati di Surabaya karena bom? Lu kan biyen wis tak bela, isih saiki Farhan. Beda waktu. Tidak beda waktu. Tapi begitu, ini data jejak digital, panjenengan bisa meriksa di situ komentar-komentar yang, dan saya prinsipnya menghargai, maka selalu saya beri love. Tidak saya remove, tidak saya dislike,
Like-nya tidak, karena tentu komentar begitu saya nggak boleh like kan, tapi tetap love, kasih ada di situ. Nah, dalam konteks kebangsaan, ketika yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ali itu kita mengerti, selesai. Kita nggak perlu bergenangan, kita nggak perlu saling suudzon. Justru prasangka-prasangka positif itu yang dikembangkan, lalu kita bersama-sama membangun dan mewujudkan yang kami sebut dalam konteks rencana induk Keuskupan Agung Semarang, karena Jogja ini masuk di Keuskupan Agung Semarang, sebagai peradaban kasih. Yang saya tambahkan di situ, peradaban kasih ekologis yang tidak diskriminatif, yang tidak kemudian persekutif, yang tidak menghina, merendahkan siapapun, karena semua layak untuk dikasihi, dihormati, dan dihargai. Dan karena itulah lalu kami mendapat warisan dari Monsinyur Sugio Pranoto, muridnya Romo Van Lith, yang kemudian mengajarkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Mas Wawan itu tahu pengalaman saya 19 tahun di Semarang. Saya selapan sekali saya sudah matur ke Suwa tadi sama jenderalku ini. Saya sudah matur kalau di Semarang saya itu ya ngaji di pondok itu udah biasa. Setiap selapan sekali malam Senin Legi saya ngaji di pondok pesantren Al-Itqon di tempatnya Mbah Ubaid, Gus Ubaidillah Sodakoh, ngaji budaya. Dan saya Romo masuk di situ disebut juga santri-santri bajingan. Jangan cudon dulu, bajingan itu bagus, sejahtera, bar ngaji mangan. Sampai hari ini masih berjalan. Ada Romo, ada penyair, ada musisi, ada filsuf, kumpul setiap selapan sekali malam Senin Legi. Ketika saya mau pindah ke Wates, saya sowan Gus Ubaid, Gus kalau pada pindah Wates Kulon Progo, yang pamit, yang pengestu nyuwun disuwuk. Tanggal 12 saya berangkat dari Banjardowo ke Wates, tanggal 11 saya masih di pondok pesantren Leteh Rodotus Taliban Gus Mus. Saya yang minta disuwuk oleh beliau, Gus kalau badai pindah Kulon Progo nyuwun disuwuk. Ya beliau kan juga di depan santri-santrinya, tapi ya Romo jelas disuwuk kiai. Karena apa? Doa beliau pasti bagus. Tadi apa yang baik, yang benar dan suci dan mulia yang ada dalam semua agama dan kebudayaan, kami menghargai, menghormati. Cara nyuwuknya sederhana, teman-teman. Beliau saya bawa minuman, menggugus, lalu dibuka sedikit, diminum, selanjutnya saya yang menghabiskan. Ini cara nyuwuk. Tapi ya didoakan dulu bersama santri-santri demi kesehatannya Romo, demi kelancaran pelayanannya dan seterusnya. Jadi yang seperti itu bagian dari bukan sekadar pemahaman, tetapi yang tadi saya matur, pengalaman. Kalau dalam hal ungkapan iman ya tentu berbeda. Jangankan dengan Islam, dengan sesama yang menyimani Yesus Kristus, Katolik dan Protestan berbeda. Kami berdoa dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salib kami ada korpusnya. Teman-teman Kristen Protestan tanpa korpus, tapi tidak perlu yang seperti itu lalu dipermasalahkan. Kadang-kadang saya juga nggak setuju, ada yang bilang, lu kalau ada korpusnya kan jelas itu salibnya Yesus. Yang nggak ada korpusnya, ambo salibnya sopo kan. Nggak perlu yang seperti itu di blow up. Maka cara pandang positif, penuh kasih, duduk bersama seperti ini, itu menjadi barokah untuk kita. Bangsa ini butuh kita duduk bersama, membuat konsensus yang sudah ada, kita teguhkan untuk menjaga masa depan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan 2002. Dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Ustadz Ali. Demikian sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Romo Alusius Budi Purnomo